Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita bersama, kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh patut bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kita, sehingga kita bisa ada di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah tutup tahun di tahun 2024. Satu tahun yang lalu kita memasuki tahun 2024 sebagai suatu misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami di tahun 2024. Dan tentu saja banyak hal sudah kita alami sepanjang tahun ini. Baik suka maupun duka, ya, susah maupun senang, pahit maupun manis, ya. Mendapatkan sesuatu ataupun kehilangan sesuatu, ya. Tapi kalau kita masih ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Puji Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemurahan Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kepada siapa? Kepada kita yang tidak layak untuk menerimanya. Ayat terakhir tadi kita baca, Tuhan itu tahu
siapa kita. Dia tahu, dia ingat bahwa kita ini hanya debu di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menyadari akan kemurahan Tuhan. Ayat-ayat pembacaan kita menggambarkan bagaimana Tuhan mengasihi kita umat manusia ini. Bagaimana Tuhan menaruh perhatiannya yang sungguh-sungguh kepada kita. Dia menyayangi kita, dia mengasihi kita. Sabarnya begitu panjang kepada kita. Kasih setianya berlimpah di dalam kehidupan kita. Kalau zaman ibadah-ibadah tutup tahun beberapa tahun yang lalu itu diisi dengan kesaksian berkeluarga, saudara. Ya. Wah, itu bisa sampai tengah malam. Ya. Semua bersaksi, bayangkan saudara bersaksi sepanjang 1 tahun itu. Panjang-panjang kesaksiannya. Kalau kita semua mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, wah mungkin tidak habis-habis, saudara. Ibadah ini tidak akan cukup untuk menyampaikan kemurahan Tuhan. Tapi sekali lagi di akhir tahun 2024 ini, firman Tuhan ingin merefresh kembali kita, ingin menyegarkan ingatan kita kembali. Sebelum kita mengakhiri tahun ini. Mungkin banyak kegagalan yang kita alami. Mungkin banyak doa-doa kita yang belum Tuhan jawab. Mungkin banyak harapan-harapan kita yang belum juga tercapai di tahun 2024 ini. Mungkin ada target-target, baik target usaha, pekerjaan, secara pribadi yang belum sampai. Tapi mari kita melihat kemurahan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Apa saja kemurahan Tuhan dalam kehidupan manusia? Kemurahan yang pertama adalah penciptaan, saudara. Tuhan di dalam kehendaknya, di dalam kedaulatannya yang sempurna, dia mau untuk melakukan karya yang besar, yang ajaib, yang heran, yaitu penciptaan. Karena karya penciptaan itulah kita semua ada hari ini. Itu adalah karya Allah, inisiatif Allah. Dan itu harus dipandang sebagai sebuah kemurahan Tuhan. Kita bisa ada hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan menjadikan setiap kita. Kalau di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14, Daud katakan, kejadianku itu dahsyat dan ajaib, saudara. Amin. Bisa saja hari-hari ini kita merasa kita kurang beruntung. Kita merasa kita orang yang mungkin dianggap sepele, atau kita orang yang belum bisa apa-apa. Direndahkan oleh orang lain mungkin. Tapi mari kita punya cara pandang sama seperti Daud. Kejadian kita ini, setiap kita pribadi lepas pribadi, itu adalah suatu keajaiban, saudara. Itu adalah suatu kedahsyatan. Itu adalah kemurahan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita menjalani hari-hari hidup kita, sepanjang usia hidup kita. Mungkin kita telah melewati sakit penyakit. Kita melewati berbagai pengalaman-pengalaman hidup. Tapi semua itu terjadi karena kemurahan Tuhan. Ada anak-anak yang dilahirkan sepanjang tahun ini. Itu boleh terjadi karena kemurahan Tuhan. Tapi ada juga yang dipanggil pulang oleh Tuhan di tahun ini. Itu pun karena kemurahan Tuhan, saudara. Betapa ajaib Tuhan bertindak di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Yang berikut, kemurahan Tuhan adalah penebusan dan pengampunan dosa setiap kita. Kita baru merayakan Natal. Allah hadir di dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus manusia. Tuhan bukan hanya sekedar menciptakan manusia,
Tuhan bukan hanya sekedar menjadikan manusia. Lalu Tuhan membiarkan manusia di dalam kehidupannya. Entah apa yang akan terjadi dengan manusia itu. Tidak, saudara. Tapi Tuhan menyediakan penebusan dan pengampunan dosa. Sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Itu yang Tuhan lakukan. Seringkali kita meminta Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya dapat kita lakukan. Untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya dapat kita perjuangkan. Tapi kita lupa dengan apa yang Tuhan lakukan kepada kita yang tidak dapat seorang pun lakukan bagi kita, saudara. Kita hanya mengingat seringkali apa yang orang lain perbuat. Dan seringkali yang suka nempel lebih kuat itu hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif yang orang lakukan kepada kita itu lebih kuat nempel daripada hal-hal yang baik. Biasanya begitu, saudara. Itu yang kita ingat terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakhiri tahun 2024 ini, mari kita melakukan firman Tuhan. Kalau ada yang harus kita ampuni, mari kita ampuni. Amin. Agar kita masuk di tahun 2025, tahun yang baru dengan keadaan hati yang betul-betul baru. Haleluya. Kalau ada janji-janji yang pernah kita janjikan kepada sesama kita, mari kita penuhi, saudara. Kalau ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, yang Roh Kudus bicara kepada hati kita untuk kita segera lakukan, lakukanlah, saudara. Amin. Agar betul-betul kita mengakhiri tahun 2024 ini. Kita mengakhiri dengan tuntas. Kita selesaikan tahun 2024 ini dengan tuntas. Karena Allah, Dia mengerjakan segala sesuatu dengan tuntas, saudara. Yesus lahir ke dalam dunia, Dia berkarya untuk keselamatan jiwa manusia. Dia mengajar orang-orang. Dan Dia menyelesaikan karya penebusan itu sampai selesai. Bahkan setelah itu Dia juga menyediakan pengampunan. Dia tahu bahwa kita manusia, kita tergadai di dalam hukum dosa, saudara. Kita terjual di bawah hukum dosa. Karena itu Tuhan menyediakan pengampunan. Ayat yang tadi kita baca, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Saudara, kalau setiap dosa kita dibalas oleh Tuhan, kita mungkin sudah habis lama, saudara. Kalau setiap pelanggaran kita itu dibalas oleh Tuhan. Tapi seringkali kita ini senang untuk membalas. Kita tidak mau melewatkan satu pun untuk kita balas seringkali. Pokoknya apa hal-hal yang menyakitkan, yang merugikan kita, apapun itu, sekecil apapun, seringkali kita berusaha untuk membalasnya. Mari lewat kebenaran firman Tuhan ini kita menyadari terlalu banyak kesalahan dan pelanggaran kita yang diabaikan oleh Tuhan sebenarnya, saudara. Yang tidak dibalas oleh Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab katakan setinggi langit dari bumi, demikianlah besar kasih setianya. Kita masih ada sampai hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan. Dia selalu menyediakan pengampunan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Dia katakan, kalau kamu mengaku dosamu, maka Ia setia. Dia setia untuk mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Tapi Dia juga adil untuk menyucikan kita, untuk membersihkan hidup kita, untuk mengajar kita. Luar biasa, saudara. Siapa orang yang mau mengampuni kita setiap hari?
kesalahan-kesalahan kita. Siapa yang mau mengampuni kita setiap hari? Tapi Tuhan memberikan pengampunan kepada kita setiap saat, saudara. Ukuran manusia, Petrus katakan 7 kali kah? Petrus pikir itu sudah yang terbaik. Itu sudah 2 kali lebih banyak daripada standar moral pada umumnya untuk hal pengampunan. Tapi Tuhan bilang tidak. Berkali-kali dari itu. Jauh lebih besar dari itu. Jauh lebih banyak dari itu. Bahkan bukan cuma pengampunan di dalam hati, tapi lewat tindakan-tindakan. Bagaimana, saudara? Tuhan katakan kalau ada orang yang menampar engkau, kasih yang satunya. Ini tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kita, kita menyadari kita mengalami kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, seringkali Tuhan mengangkat seseorang. Justru lewat cara dia direndahkan. Tuhan mengangkat seseorang justru lewat proses-proses yang menyakitkan. Dan kalau kita perhatikan orang-orang yang diangkat oleh Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah berusaha untuk membalas apa yang mereka alami. Yusuf tidak pernah berpikir untuk membalas istri Potifar itu. Tidak. Dia tidak pernah berpikir untuk membalas perbuatan kakak-kakaknya. Tidak. Daud tidak pernah berpikir untuk membalas perbuatan kakaknya Saul. Tidak. Tapi dia melihat itu sebagai bagian dari kemurahan Tuhan. Dari proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Karena sebelum Tuhan mengangkat, Tuhan seringkali membawa ke tempat-tempat yang rendah, saudara. Untuk apa? Membuat kita punya kerendahan hati. Membuat kita siap ketika kita diangkat oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami sepanjang tahun 2024. Apakah kita sudah dalam posisi diangkat oleh Tuhan? Atau mungkin kita merasa kita masih di posisi yang, aduh kapan ini, ini pergumulan tidak habis-habis. Percayalah saudara, Tuhan memperhatikan kehidupan setiap kita. Tuhan tahu bagaimana memproses hidup kita. Tuhan tahu bagaimana melakukan yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Kemurahan Tuhan itu juga di dalam pemeliharaan Tuhan. Dia Allah, dia menciptakan saudara dan saya. Dia membentuk setiap kita secara ajaib, secara heran, secara dahsyat, secara spesial di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Lalu dia menyediakan penebusan jiwa kita. Dia menyediakan pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kemurahan Tuhan dikerjakan lewat pemeliharaan Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan kita, saudara. Sungguh ajaib Tuhan kita. Dia memelihara hidup kita. Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Dia mengaruniakan kepada kita segala sesuatu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mungkin keinginan-keinginan kita belum tercapai. Keinginan-keinginan kita yang kita naikkan kepada Tuhan belum didengar, dijawab oleh Tuhan. Tapi percayalah, kebutuhan kita Tuhan sediakan. Amin. Sehingga kita bisa ada hari ini. Kita bisa kuat, kita sehat. Kita hidup di dalam segala kelimpahan. Karena penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memenuhi segala sesuatu. Dia mengajar kita. Dia memahami kebutuhan setiap kita. Karena itu,
Bagaimana implikasinya di dalam kehidupan setiap kita, saudara? Yang pertama, mari kita hidup di dalam ucapan syukur. Ya. Walaupun tadi saya katakan mungkin banyak yang belum tercapai di dalam impian kita, di dalam tujuan-tujuan kita. Tapi mari kita hidup di dalam ucapan syukur. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang keempat katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Ya. Punya jiwa yang tahu bersyukur. Ya. Punya kebiasaan yang tahu bersyukur. Bukan bersungut-sungut. Ya. Bukan suka protes. Ya. Suka tidak terima. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar firman Tuhan, kita temukan para tokoh-tokoh Alkitab. Tidak ada di antara mereka yang menjalani kehidupan yang nyaman sepanjang hidup. Tidak ada, saudara. Ya. Mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Nabi Elia, nabi yang besar itu sampai minta mati. Ya. Bayangkan, saudara. Nabi yang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Daud, orang yang hebat itu sampai pura-pura jadi orang gila. Bayangkan saudara, pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Tapi itu tidak membuat mereka menyangkal Tuhan. Itu tidak membuat mereka bersungut-sungut dalam hidup mereka. Karena mereka tahu bersyukur. Bangsa Israel kenapa dilenyapkan di padang gurun? Tidak tahu bersyukur, saudara. Tidak tahu bersyukur. Mengomel aja. Bersungut-sungut aja. Pasti kita di rumah itu masing-masing paling jengkel ya kalau dengar orang bersungut-sungut ya. Pasti. Tidak ada orang yang senang dengar orang yang bersungut-sungut. Sama, Tuhan pun demikian, saudara. Tadi diuraikan apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi kalau itu pun masih membuat kita terus bersungut-sungut, kita orang yang tidak tahu berterima kasih, saudara. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita orang percaya? Mari kita menjadi orang yang mengasihi sesama kita. Tuhan telah menunjukkan kasih yang luar biasa. Kasih yang ajaib. Dalam surat 1 Yohanes dikatakan orang yang mau mengikut Tuhan, dia harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Oh tentu tidak mudah, saudara. Tentu tidak mudah. Tapi itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, saudara. Mari kita dalam perjalanan hidup kita menyadari pengampunan Tuhan. Kita menyadari kemurahan Tuhan. Kita menyadari penebusan yang sudah Tuhan berikan. Dan itu membuat kita menjadi orang yang memperhatikan sesama kita. Menjadikan kita orang yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi kita. Mementingkan ego kita. Mementingkan kehormatan diri kita sendiri. Dan mengorbankan kehidupan di dalam damai. Jangan sampai kita satu jemaat, satu gereja beribadah bersama-sama. Tapi di belakang kita masih menyimpan sesuatu. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian kita meninggalkan tahun 2024 dengan kemerdekaan di dalam Tuhan. Dengan kehidupan yang bebas. Perasaan yang bebas, yang merdeka. Karena kita mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Dan yang terakhir, mari kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tidak banyak yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, saudara. Sebenarnya tidak banyak yang Tuhan tuntut.
Yang Tuhan inginkan adalah kita hidup di dalam ketaatan. Kita menjalani hidup yang seperti yang Tuhan mau. Tuhan tidak menuntut banyak di dalam kehidupan kita, saudara. Suami, istri, orang tua, anak mungkin menuntut banyak. Atasan kita, pimpinan kita. Apa sebenarnya yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, saudara? Wah, kalau bos kita yang minta tengah malam pun kita lakukan, saudara. Ya kan? Jam berapa saja kita lakukan. Apa yang Tuhan minta? Ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta macam-macam, saudara. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan untuk sampai ke situ, mari kita berubah oleh pembaharuan pikiran kita, pembaharuan batin kita. Tentu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang besar. Tentu Tuhan merancang hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Kalau kita diciptakan dengan tangan yang ajaib, dengan pikiran-pikiran yang ajaib, tentu itu dilakukan dengan maksud-maksud yang ajaib juga, saudara. Tapi bagaimana kita mencapai maksud Tuhan yang ajaib dan besar itu? Mari kita menjalani hidup yang terus berubah, terus berubah. Terus menjadi sama seperti Yesus. Berubah dalam pembaharuan pikiran kita, perasaan kita. Dalam Filipi pasal 2 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Melatih terus pikiran kita, perasaan kita, maksud kita, tujuan kita, kehendak kita semakin sama seperti Yesus. Kita masuk di tahun 2025, kita siap menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.